Ya, karena judul saya waktu itu adalah sebuah Arnold climbs up dan mendesak sebuah milestone kebangkitan Papua. Saya lebih bicara tentang kilas balik. Kalau hari ini 5 Agustus 2020, kita didera COVID, kita mesti pakai masker, kita menjalani apa yang disebut new normal, normal baru. Bukan berarti di tahun yang Mambesak berdiri itu tidak ada new normal. New normal itu Ya, kita tunggu sebentar ya, nanti kita akan lanjut. Ya. kita waktu itu mengalami new normal dengan pelarangan kata Papua. Dan kita mulai dengan sesuatu yang baru yang namanya Irian. Orang Papua lesu, budayanya tidak berkembang, harga diri buruk. Karena harus memakai suatu kata yang baru, yang namanya Irian, untuk semua yang Papua. Syukurlah ada beberapa orang yang memperhatikan hal ini. Di antaranya Gereja GKI memanggil Barnabas Yowe dengan beberapa orang untuk memulai kembali apa yang membangkitkan orang Papua seperti zaman dulu, yaitu membentuk grup-grup bola kaki sehingga lebih hidup lagi seperti yang zaman Papua atau zaman Nionia dulu. Dari sinilah apa yang disebut cikal bakal terlahirnya Persipura. Sementara Persipura lahir menarik minat gubernur waktu itu, yaitu Akut Final yang juga adalah Panglima Kodam 17 Cendrawasih. Olahraga hidup kembali, harga diri Papua mulai naik. Di salah satu bidang yang lain adalah bidang kesenian. Bidang ini tidak sepi juga, memang ada kegiatan yang terjadi sejak lahirnya Teater Jayapura. Maka terbentuklah zona-zona kecil atau grup-grup kecil di Dok 8, Dok 9, Hamadi sebagai sanggar-sanggar seni yang setiap malam minggu akan berpanggung di Taman Imbi. Kegiatan ini mekar dan baik sekali, berkembang dari BSG sampai di Abepura dan Sentani. Tahun 76, Ikatan Seniman dan Artis dan Seniman Budaya Jayapura, IKASJA, menyelenggarakan apa yang disebut Festival Tari Irian Jaya yang dihadiri oleh semua grup dari daerah-daerah di seluruh Irian Jaya. Meskipun tidak semua hadir, tapi ada perwakilan-perwakilan di Jayapura. Dari Biak Numfor hadir grup yang disebut Manyauri di bawah Sam Kapisa. Grup Manyauri inilah adalah cikal bakal berdirinya Mambesak, kalau memang betul kita ingat itu terjadi. Dalam arti Mambesak, sebagaimana juga dengan Persipura, berdiri untuk suatu jati diri.
dari kehadiran orang-orang grup-grup yang ada, maka saya, Tuan Flasi, berhasil membuat bahwa kami orang Irian atau Papua itu ada ini dalam 5 wilayah budaya yang sekarang sudah jadi 7 wilayah. Demikian. Iya Bapak, terima kasih Bapak sudah cerita sedikit terkait bagaimana Mambesak dari sudut pandang Bapak. Kita mau dengar bagaimana Bapak punya pandangan terkait pengaruh grup Mambesak ini dalam interaksi kehidupan sosial masyarakat di tanah Papua, karena Mambesak lahir di tahun itu. Kira-kira masyarakat nih dong punya ini bagaimana tanggapan, terus bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan orang Papua Proto pada waktu itu? Memang hilangnya Arnold Ab dan redupnya Mambesak suatu pukulan besar bagi orang Papua. Syukurlah nama Papua itu hadir pada tahun 2000 kembali, sehingga tidak berlama-lama kita susah untuk mengingat ini. Tetapi juga bahwa ada upaya untuk menggali, dan termasuk buku ini kita buat untuk ayo generasi muda atau ayo para pegiat musik kesenian bangkit dan berbuat sesuatu seperti yang terjadi, yang kita harapkan dari Mambesak. Kita ada punya satu pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak melihat, karena ini kan sudah lama Mambesak lahir pada waktu itu, kemudian hilang cukup lama, tapi ada grup-grup musik baru yang lahir seperti yang tadi dong ada menyanyi, tapi juga banyak yang terinspirasi. Cinta akan kebudayaan Papua Proto, kebudayaan kita itu yang dibangun oleh Mambesak. Bagaimana sekarang ini, apakah dia sebagai pemerhati budaya, pemerhati sosial, bagaimana Bapak punya tanggapan, apakah ini bisa menjadi satu momentum Mambesak itu bisa hadir kembali di waktu sekarang ini yang cukup jauh tahunnya? Ya, kita di era yang sebenarnya tidak diragukan ya, era untuk bangkit. Kita punya otonomi khusus tahun 2001. Sesungguhnya membuka peluang untuk bangkitnya hal seperti Mambesak itu. Nah, sekarang baru tadi kita dengar dari universitas bahwa ada kesungguhan untuk Mambesak akan diadakan kembali, dalam arti dalam bentuk yang menurut universitas itu baik. Dan ini suatu hal yang baik. Nanti hari ini kita bisa mendengarkan dari pihak universitas hal seperti itu untuk memulai kembali. Ini positif. Ini satu pertanyaan tambahan. Untuk teman-teman saya mau kasih tahu bahwa kita tidak membuka tanya jawab di sesi 3 sesi kita ini. Tetapi kita memperbolehkan teman-teman silahkan komentar di YouTube, komentar di Facebook, tapi kita akan rangkum pertanyaan-pertanyaan itu, dan jika Tuhan sayang di waktu akan datang kita akan lakukan diskusi untuk mengulas pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan itu dengan tema yang bisa merangkum itu semua. Satu pertanyaan dari saya pribadi Bapak, alasan Bapak secara pribadi ikut dan turut menulis sebagai salah satu penulis dalam buku ini, dan dengan tema yang Bapak pilih itu, mengapa Bapak pilih tema itu dan turut ikut menulis dalam grup Mambesak? Ya, alasan saya tadi saya sebutkan bahwa dengan judul yang ada itu milestone, berarti ini satu batu yang kita lewati. Mambesak adalah satu batu, suatu tanda, satu markah yang kita pernah lewati dan orang Papua pernah lewati.